Pernah kepikiran gak sih, apa sebetulnya tujuan hidup kita ini? Bukan cuma soal sukses buat diri sendiri atau cari kebahagiaan pribadi, tapi ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide yang bisa jadi mengubah cara kita memandang hidup, bahwa kita semua ini dirancang untuk jadi berkat bagi orang lain. Nah, ayat ini jadi fondasi kita nih. Coba deh renungkan sebentar. Ini bukan sekedar ngomongin jadi orang baik ya, tapi ini soal ide bahwa kita itu sengaja diperlengkapi, dikasih alat-alat gitu. Setiap talenta, setiap pengalaman yang kita punya, ternyata semuanya itu bagian dari sebuah rencana besar. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari tujuan hidup, terus kita lanjut ke metafora yang keren banget soal roti dan benih. Habis itu kita lihat kenapa kita harus memberi dan apa dampaknya. Lalu kita akan terinspirasi dari sebuah kisah nyata yang luar biasa. Dan terakhir, kita tutup dengan langkah-langkah praktis. Langsung aja kita mulai yuk. Jadi, apa sih artinya menjadi berkat itu? Gini deh, sederhananya ini soal menggeser fokus kita. Dari yang tadinya mikirin saya, jadi mikirin kita. Ini soal kesadaran kalau semua yang kita punya, waktu kita, energi, bahkan uang, itu bukan cuma buat dinikmati sendiri, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar. Nah, ini nih poin kuncinya. Setiap aspek dari diri kita, apa yang kita omongin, apa yang kita lakuin, cara kita mengasihi, itu semua bukan hal yang pasif. Semuanya itu adalah alat yang bisa kita pakai buat kasih dampak positif. Jadi, perubahan baik yang kita alami dalam diri kita, itu sebetulnya dimaksudkan untuk meluap dan menyentuh hidup orang-orang di sekitar kita. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara prakteknya? Nah, ada satu metafora yang bakal bantu kita banget, yaitu metafora roti dan benih. Percaya deh, ini bakal mengubah cara kita melihat setiap berkat yang kita terima. Ayat ini kuncinya. Perhatiin deh, ada dua hal di sini, benih dan roti. Dua-duanya sama-sama berkat, tapi tujuannya beda banget. Penasaran kan bedanya apa? Yuk kita bedah lebih dalam. Oke, mari kita percaya. Roti itu gampangnya adalah bagian berkat yang Tuhan kasih buat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Buat kita makan, buat kita hidup. Tapi benih, nah ini dia yang jadi game changer-nya. Benih ini adalah bagian berkat yang gak untuk kita habiskan sendiri, tapi justru untuk kita tanam lagi. Tujuannya apa? Supaya benih itu tumbuh, berbuah banyak, dan hasilnya bisa dinikmati orang lain. Jadi intinya, gak semua yang kita terima itu buat kita sendiri. Nah, begitu kita paham bedanya roti dan benih, sekarang kita bisa masuk ke pertanyaan kenapa? Kenapa sih kita harus menanam benih itu? Kenapa kita harus memberi? Dan apa yang terjadi kalau kita melakukannya? Memahami motivasi dan hasilnya ini penting banget. Jadi, kenapa kita memberi? Ternyata ada 3 alasan yang kuat banget. Pertama, karena ini cara kita meneladani Yesus. Simple. Kedua, ini adalah bentuk ibadah yang paling nyata. Bukan cuma ritual, tapi aksi. Dan yang ketiga, ini adalah bukti kalau iman kita itu beneran hidup, bukan iman yang cuma diomongin doang. Terus, apa dampaknya? Wah, ini yang luar biasa. Pertama, kemurahan hati kita itu memuliakan Tuhan. Kedua, ini menciptakan keseimbangan di komunitas kita, jadi kayak satu keluarga besar yang saling jaga. Dan yang paling menarik, ini bukan soal kehilangan. Justru dengan menabur, kita akan menuai lebih banyak. Ini kan kebalik banget sama logika dunia ya. Teori itu penting, tapi contoh nyata itu jauh lebih ngena. Sekarang mari kita lihat gimana konsep ini dihidupin sama seseorang yang luar biasa, Nick Vujicic. Kisahnya ini bukti hidup dari semua yang lagi kita omongin. Ini dia, Nick Vujicic. Beliau lahir tanpa lengan dan kaki. Buat banyak orang, ini mungkin kelihatan seperti sebuah tragedi. Tapi bagi Nick, justru kondisi inilah yang menjadi titik awal perjalanannya menemukan tujuan Tuhan yang unik banget buat hidupnya. Bisa kita bayangkan ya, masa kecilnya itu berat banget. Orang tuanya, meskipun orang beriman, sempat sangat terpukul. Nick sendiri harus menghadapi ejekan dan depresi yang sangat dalam. Sampai-sampai di usia 8 tahun, dia merasa begitu putus asa dan mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Tapi, disinilah titik baliknya. Di usia 15 tahun, Nick menemukan sebuah iman yang memberinya kacamata baru. Ayat dari Roma 8:28 ini mengubah segalanya. Dia mulai percaya kalau keterbatasannya sekalipun bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Dan coba lihat apa yang terjadi. Dia bukan cuma bertahan, tapi benar-benar hidup. Lulus kuliah, bisa ngetik, berenang, bahkan jadi pembicara motivasi yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Dia benar-benar mengubah kekurangannya menjadi benih yang dia tabur untuk memberkati dunia. Luar biasa.
Kisah Nick ini benar-benar jadi tantangan sekaligus inspirasi buat kita semua kan? Nah, sekarang mari kita tarik ini ke dalam hidup kita masing-masing. Ini semua tentang mengubah cara pandang kita, lalu mengambil tindakan nyata. Di hadapan kita, ini ada dua pilihan cara pandang, dua paradigma yang beda banget. Paradigma dunia ngajarin kita untuk ngejar harta, status, jabatan, tujuannya buat kemuliaan diri sendiri. Tapi ada paradigma lain, kita diberkati untuk menjadi berkat, tujuannya melayani dan memuliakan Tuhan. Pertanyaannya, setiap hari paradigma mana yang kita pilih? Terus gimana cara mulainya? Tenang, ada 4 langkah praktis. Pertama, coba deh sering-sering renungkan dan syukuri semua kebaikan Tuhan yang udah kita terima. Kedua, jangan jalan sendiri minta tuntunan Tuhan. Tuhan, di mana saya bisa jadi berkat? Ketiga, berilah dengan tulus dan rela. Dan yang keempat, ini yang paling kuat, berilah bahkan ketika kita merasa lagi pas-pasan atau kekurangan. Kutipan dari Randy Alcorn ini ngena banget ya. Memberi itu bukan soal kehilangan. Justru sebaliknya, memberi itu seperti membuka kepalan tangan kita yang selama ini menggenggam erat. Supaya kita siap menerima apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Ini adalah sebuah lompatan iman. Jadi, sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Bukan untuk dijawab ke saya, tapi untuk Anda renungkan. Minggu ini, apa yang akan menjadi benih Anda? Apakah itu waktu Anda, tenaga Anda, atau mungkin sebagian dari apa yang Anda miliki? Dan yang terpenting, bagaimana Anda akan menaburnya untuk menjadi berkat bagi orang lain?